Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alhu waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada Ramadan kali ini kita semuanya masih diberikan kesempatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan karunia untuk bisa berada di bulan Ramadan ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya tidak semua orang diberikan kenikmatan berada di Ramadan, dan tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kita merupakan orang-orang yang beruntung karena kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Ramadan saat ini menjadi Ramadan yang bisa meningkatkan kita menjadi orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah sampaikan selamanya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya aku telah mewajibkan puasa kepada kalian sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian, dan dengan puasa ini akan menjadikan kalian orang-orang yang bertakwa. Berkaitan dengan ayat ini, saum bisa menjadikan manusia menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah tingkatan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti puasa ini atau saum ini merupakan cara bagaimana kita meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Yang secara otomatis kita harus mempunyai puasa, dan puasa itu punya kualitas yang baik. Bukan hanya asal puasa, tapi kita harus benar-benar puasa yang berkualitas. Yang tentunya ada beberapa cara bagaimana supaya kita mempunyai ataupun bisa melaksanakan puasa kita ini secara berkualitas sehingga bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Ada beberapa cara di antaranya. Yang pertama, supaya puasa kita berkualitas, kita harus ikhlas menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Karena ketika seseorang ikhlas menjalankan ibadah, dia tidak akan pernah merasakan lelah dalam menjalankan ibadah, tidak akan pernah merasakan capek dalam ibadah. Karena sesungguhnya setiap amal itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dinilai berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Maka puasa Ramadan yang kita laksanakan pada saat ini harus berdasarkan niat ikhlas lillahi ta'ala yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana
imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan landasan iman dan ihtisab. Ihtisab berarti ingin mendapatkan pahala yang banyak. Ihtisab berarti juga mengevaluasi diri. Artinya Ramadan dijadikan bulan untuk mengevaluasi diri. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Maka dosa-dosa terdahulunya akan Allah ampunkan. Dengan demikian, niat kita di dalam menjalankan ibadah harus hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan apapun, bukan untuk pencitraan apapun. Dan harus kita ketahui, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa keikhlasan itu hanya kita dan Allah yang bisa menilai. Dan Allah lah yang hanya bisa memberikan penilaian. Dan puncak keikhlasan ibadah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghayatul ikhlas man la yahtaju ila madhin nas. Puncak keikhlasan ibadah seseorang adalah ketika seseorang itu sudah tidak membutuhkan lagi pujian manusia. Dia mau dipuji, dia tetap beribadah. Dia dicela tetap beribadah. Dia dihina tetap beribadah. Dia disanjung juga tetap beribadah, tidak pernah berubah. Itulah sebenarnya puncak keikhlasan seseorang. Maka apabila di dalam diri kita ada terbesit sedikit ketika kita mendapatkan pujian, kita menjadi lupa diri, ataupun kita mendapatkan celaan, kita langsung down dalam beribadah, berarti sesungguhnya kita belum mencapai puncak keikhlasan di dalam menjalankan ibadah kita, ibadah apapun, terutama ibadah saum di bulan Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita ikhlas menjalankan ibadah, dan ikhlas itu niatnya ada di dalam hati, dan yang membedakan itu adalah niat kita. Karena banyak amal yang kelihatannya seperti amal baik tapi tidak baik, karena niatnya yang tidak baik. Karena ibadah itu tentunya tidak akan lepas dari 3 hal. Yang pertama, ada niat. Yang kedua, ada proses. Yang ketiga, ada hasil. Ketika niatnya baik, maka prosesnya juga harus baik. Ketika prosesnya baik, maka hasilnya juga akan baik. Akan tetapi ketika niatnya tidak baik, prosesnya tidak baik, hasilnya akan tidak baik. Ataupun niatnya tidak baik, prosesnya baik, tetap hasilnya akan menjadi tidak baik. Karena niatnya sudah tidak baik dari pertama. Maka ketika niat kita sudah salah, maka kesananya akan menjadi salah. Maka niat kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus tulus, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, kata Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, bagaimana kita ingin mendapatkan puasa ini menjadi puasa yang berkualitas. Yang kedua, kita harus menjaga hal-hal yang tidak memberikan manfaat di dalam puasa Ramadan kita. Yang sia-sia harus kita tinggalkan. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari tanda kesempurnaan keislaman seseorang adalah ketika seseorang itu bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat untuk dirinya, itu sudah dia tinggalkan, maka berarti dia sudah mencapai pada tingkatan kesempurnaan keimanan. Kenapa demikian? Hal yang tidak bermanfaat saja sudah bisa ditinggalkan, apalagi hal-hal yang haram pastinya sudah dia tinggalkan. Maka kata Rasulullah SAW, ketika seseorang bisa meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, maka dia sudah mencapai keimanan yang sempurna. Demikian juga di dalam puasa Ramadan, kita semuanya harus menghindari hal-hal yang tidak memberikan manfaat, hal-hal yang sia-sia. Seperti kata Rasulullah SAW bahwa asyamu junnah, saum itu, puasa itu adalah junnah, benteng kita, benteng dari berbagai macam ketidakbaikan, benteng dari dosa, benteng dari kemaksiatan. Maka kata Rasulullah SAW, fala yarfus, maka janganlah kalian mengumpat, menghina, mengejek, wala yajhal, jangan membuat satu umpatan ataupun hinaan,
harus meninggalkan ucapan-ucapan yang keji, yang tidak baik. Karena ini akan membatalkan pahalanya puasa. Bukan membatalkan puasa, akan tetapi pahalanya akan menjadi hilang karena hal-hal yang sia-sia yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berkata kasar, berkata keji, mengumpat, menggunjing, menggibah dan lain-lain. Itu semuanya akan menghilangkan pahalanya puasa. Ketika seseorang pahalanya itu hilang di dalam menjalankan puasa, sekalipun puasanya itu tamat, akan tetapi tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar." Banyak orang yang berdiri untuk sholat, akan tetapi dia tidak mendapatkan apapun kecuali dia hanya merasa lelah dan capek berdiri saja ketika sholat. Warubba shaimin, dan banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dan dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan ini semuanya karena memang dia tidak meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam saum kita tinggalkanlah. Begitulah sehingga kenapa Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu menjadi ibadah. Tidurnya menjadi ibadah kalau tidur itu untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Tidur itu untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Karena kalau itu dilakukan, maka tentulah tidurnya akan menjadi bernilai ibadah. Karena dia menghindari perkara-perkara ataupun hal-hal yang bisa membatalkan puasa, bahkan pahalanya puasa itu sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apabila kita sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, terutama berkaitan dengan masalah-masalah hati kita, maka itu semuanya akan mendapatkan hikmah yang luar biasa di dalam ibadah saum kita. Kemudian yang ketiga, apa kiat kita supaya puasa kita ini berkualitas? Supaya puasa kita ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, kita semuanya harus menjaga hati dan pikiran kita. Sebab yang paling berat itu adalah kita harus menjaga hati, menjaga pikiran. Ketika hati kita bersih, maka semuanya akan menjadi bersih. Ketika hati kita kotor, maka semuanya akan menjadi kotor. Dan kalaulah kita mau melihat kepada apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana bahayanya hati dan penyakit yang ada di hati, itu bisa benar-benar merusak segala amal kita. Kita ambil satu contoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Jauhilah oleh kalian hasud, iri dengki. Karena iri dengki itu akan memakan kebaikan, akan menghanguskan kebaikan sebagaimana api menghabiskan kayu bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan hasud, iri, dengki itu ada dalam diri kita. Dan ketika itu ada, maka itu bisa menghancurkan semua kebaikan yang kita lakukan dulu. Dan kita harus betul-betul waspada dan hati-hati berkaitan dengan hati kita, dengan qalbun kita. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu mahallul iman. Hati itu tempatnya iman. Ketika iman itu berada di dalam hati yang kotor, maka tentunya iman itu akan lepas dari hati kita. Maka bersihkanlah hati kita dari berbagai macam hal, dosa, kesalahan dan kemaksiatan yang bisa merusak hati kita, yang akan membuat jauh dan habislah iman kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ingat apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita semuanya diperintahkan oleh Allah supaya menghindari, menjauhi suudzon. Ijtanibu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ijtanibu ad-dhann, jauhilah prasangka. Karena ketika seseorang sudah berprasangka, maka disitulah akan mulai muncul dosa-dosa yang lain.
Ijtanibu katsiran minadh-dhanni, kata Allah Subhanahu wa taala. Jauhilah oleh kalian prasangka, banyak prasangka. Sehingga kalau ada prasangka di dalam diri kita, itu kesannya akan tidak baik. Apabila dalam diri kita sudah ada prasangka tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala, akan muncul dosa yang kedua, fala tajassasu. Dia akan mencari-cari kesalahan orang. Kenapa dia akan mencari-cari kesalahan orang? Karena dia sudah berprasangka buruk terhadap orang tersebut. Sehingga ketika prasangkanya itu sudah buruk, mindsetnya akan dibentuk dan dia akan berusaha mencari kesalahan orang lain. Dan setelah dia mencari kesalahan orang lain, kata Allah, akan ada dosa yang ketiga, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dia akan menggibah, dia akan membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dan ini adalah dosa, 3 dosa yang tidak akan pernah bisa lepas kata Allah Subhanahu wa taala. Yakni pertama, ada prasangka buruk dalam hati kita. Setelah ada prasangka buruk, kata Allah, kita akan berusaha tajassus, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari tahu kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, kita akan menggibah, kita akan membicarakan kejelekan orang lain. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menggibah itu seperti orang-orang yang memakan bangkai sesama manusia. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Dan ini yang harus kita hindari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, teringat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa di akhir zaman ini bakal banyak dosa yang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianggap dosa yang besar, tapi di akhir zaman ini dianggap bukan dosa, bahkan dianggap hal yang biasa. Rasulullah mengatakan, di antara dosa-dosa besar yang dianggap besar pada waktu kami dan sahabat, dan di akhir zaman akan dianggap bukan satu dosa. Yang pertama, kata Rasulullah, adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Itu di akhir zaman akan dianggap sebagai hal yang biasa, hal yang lumrah. Padahal di zaman Rasulullah SAW, dosa itu dianggap dosa yang sangat besar. Bahkan di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika seseorang meninggalkan sholat 1 kali, dia dipenjara di zaman Abu Bakar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang kedua, dosa di zaman Rasulullah yang dianggap besar dan di akhir zaman tidak dianggap dosa, bahkan dianggap hal yang biasa, adalah al-ghibah, kata Rasulullah. Bergibah, membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Dan ini menjadi satu hal yang justru menjadi kebiasaan di mana-mana, sehingga disetting menjadi sebuah infotainment dan lain-lain, yang pada akhirnya orang-orang terbuai dengan satu istilah. Istilah itu seakan-akan bukan dosa, padahal sesungguhnya itu adalah dosa. Karena di antara senjata setan yang paling utama itu adalah bagaimana membungkus dosa, tapi kelihatannya bukan dosa. Bagaimana membungkus hal yang tidak baik, tapi terlihat seakan-akan baik. Dan itu senjata utama setan. Nah, disinilah sesungguhnya kita harus betul-betul berhati-hati di Ramadan ini, karena hati kita ini benar-benar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kualitas iman kita. Hati kita benar-benar harus selalu dibersihkan. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa bulan Ramadan itu salah satu bulan untuk membersihkan hati, litathhiril qalbi, untuk membersihkan hati kita. Nah, puasa ini untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam dosa, berbagai macam hal yang justru mungkin kita kadang-kadang terbiasa dengan dosa-dosa tersebut. Kemudian setelah hati kita harus bersihkan pikiran kita. Karena ketika pikiran kita salah, kita akan melakukan hal yang salah. Karena pikiran itu akan betul-betul berpengaruh pada perilaku kita. Dan pikiran itu akan dipengaruhi oleh hati kita. Hati kita itu akan ditentukan oleh niat kita. Maka antara niat kita, pikiran kita, hati kita, itu harus benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau demikian, maka tidak akan ada hal yang bisa merusak nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman, dan nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ada
tip lagi ataupun bagaimana kita supaya bisa berkualitas di dalam menjalankan ibadah ini, ibadah puasa Ramadan, adalah kita memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu kata para ulama sebagai syahrun lil qat'i, bulan untuk memanen kebaikan-kebaikan. Jadi di bulan Ramadan ini kita harus banyak menanamkan kebaikan, harus banyak beramal, harus banyak beribadah, memperbanyak infak kita, sedekah kita, zakat kita, memperbanyak bacaan Al-Quran kita, memperbanyak zikir-zikir kita, memperbanyak hal-hal yang baik dalam segala bentuk kehidupan kita, karena akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah tentunya ini akan menjadi hal yang sangat luar biasa selama kita berada di bulan Ramadan. Perlu kita catat baik-baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa kita ini berada di bulan Ramadan sebagai orang yang beruntung. Karena para sahabat as-salafus saleh dulu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka berada di bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya umur mereka berada dan sampai ke bulan Ramadan. Karena mereka tahu betul bagaimana Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Bagaimana setiap kebaikan Allah akan dilipat gandakan. Bagaimana setiap amal baik akan benar-benar menjadi kebaikan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ramadan itu semua pintu surga Allah bukakan, semua pintu neraka Allah tutup. Maka para sahabat ingin sekali berada di bulan Ramadan, dan kita saat ini berada di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ataupun kita yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sisihkanlah untuk orang-orang yang mungkin ada tetangga kita yang kurang mampu, maka berikanlah kepada mereka sebagai bentuk kepedulian kita dan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun mungkin kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, lebih banyak lagi, lakukanlah terus kebaikan. Jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan. Sebab ketika kita menunda kebaikan esok hari, maka sesungguhnya kita belum pernah tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Lakukanlah kebaikan hari ini, jangan tunda sampai besok. Karena besok kita belum tahu apa yang bakal terjadi dengan diri kita semuanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita terus berusaha melakukan kebaikan, maka insya Allah puasa Ramadan kita akan menjadi puasa Ramadan yang berkualitas, akan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah mengatakan la fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan apakah dia orang Arab ataupun bukan orang Arab, kecuali ketakwaanlah yang bisa menjadikan orang itu benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa Ramadan adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Dan mudah-mudahan Ramadan ini, puasa ini, saum ini bisa menjadikan kita orang-orang yang bertakwa sehingga kita semuanya layak berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab sedikit catatan, di surga itu ada sebuah pintu yang Allah khususkan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, namanya Ar-Rayyan. Surga itu merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umat Nabi Muhammad SAW. Surga itu merindukan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. Dan surga itu merindukan orang-orang yang benar-benar peduli terhadap sesama manusia. Dan dari sinilah marilah kita memulai
niat kita, niat secara baik, niat yang ikhlas hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dalam hati kita hal-hal yang bisa merusak keimanan, jauhkan dalam pikiran kita hal-hal yang bisa merusak kualitas puasa kita. Mulailah dari diri kita. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa kita beribadah hanya untuk Allah, kita berinfak hanya untuk Allah, kita melakukan kebaikan hanya untuk Allah, semuanya hanya untuk Allah. Maka ketika hanya untuk Allah, maka disitulah akan menjadi berkualitas betul segala yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Ramadan ini, sekali lagi puasa ini, bisa membawa kita, menjadikan kita orang-orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menjadi bekal diri kita untuk lebih menciptakan kualitas ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memotivasi kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.